anak-anak, apa kabar kalian semua? Bunda doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak kelas 5, pada hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1. Namun, sebelum kita mulai pada pembelajaran, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggal video terbaru dari Bu Nunu. Perhatikan gambar di samping. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap yang tebal dan hitam. Udara di sekitar pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon yang rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menegadahkan kepalanya, lalu menghirup nafas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak akan batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, mengapa Bayu batuk-batuk? Mengapa kita merasa nyaman berada di bawah pohon rindang? Yuk kita diskusikan sama-sama. Jadi, Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi yang terlahir dini atau prematur, seperti pada gambar, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua adalah faktor penyakit. Bisa kita lihat pada gambar, banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, yang ketiga adalah faktor lingkungan, seperti pada gambar. Nah, kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, anak-anak, kalian telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernapasan manusia.
Nah, salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Yuk kita simak sama-sama. Kuldesak lantaran jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut penelitian satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut, disebut ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Sumber majalah Tempo, edisi 21 sampai 27 September 2015. Ayo berlatih. Dari bacaan Kuldesak lantaran jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Yuk, kita coba bahas sama-sama. Yang pertama adalah kata tanya apa. Pertanyaannya, apa yang terjadi di Pekanbaru Selasa pekan lalu? Ini kita ambil dari paragraf 1. Jawabannya adalah sehantero kota diselimuti kabut.
kata tanya yang kedua yaitu siapa. Pertanyaannya, siapa yang khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil? Kemudian memboyong keluarganya keluar kota. Pertanyaan ini kita buat dari paragraf 2. Jawabannya adalah Pak Asep, Dadan, Muhanda. Selanjutnya adalah kata tanya. Di mana? Pertanyaannya, di mana rumah sanaknya Pak Asep? Ini kita ambil dari paragraf 2. Jawabannya Bukit Tinggi. Nah, anak-anak, kata tanya selanjutnya yaitu bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana jika penduduk tidak meninggalkan Riau secepatnya? Ini kita ambil dari paragraf terakhir yaitu paragraf 5. Jawabannya adalah jumlah pengidap gangguan pernapasan akan semakin tinggi. Yang terakhir yaitu kata tanya mengapa. Pertanyaannya adalah mengapa Pak Asep memboyong keluarganya keluar kota? Pertanyaan ini dari paragraf 2. Jawabannya karena asap terus menumpuk. Setelah kalian membaca teks bacaan, kemudian kalian membuat pertanyaan serta jawabannya, sekarang ayo kita renungkan. Menurut kalian, di tempat mana kalian akan merasa udara yang lebih segar? Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor, atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Nah, apa jawabannya? Bagus. Tentunya ketika kita berada di desa yang banyak pohon besar serta tanaman, kita akan merasa udara jauh lebih segar karena banyaknya pepohonan itu. Pepohonan besar dan tanaman banyak menghasilkan oksigen yang membuat pernapasan kita merasa segar dan lancar. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, apabila ada pembelajaran yang Bu Nunu sampaikan salah, Bu Nunu mohon maaf. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dadah!